Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Bahasa Indonesia semester 2 kelas 7. Baik, pada kesempatan ini Ibu akan membahas mengenai teks puisi rakyat. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu teks puisi rakyat. Nah, puisi rakyat ini tergolong dalam jenis puisi lama. Nah, apa itu puisi lama? Puisi lama adalah puisi yang terikat dengan aturan-aturan tertentu. Nanti akan kita bahas apa itu aturan-aturannya. Nah, apa bedanya dengan puisi baru? Mudah perbedaannya. Kalau puisi lama, tadi puisi yang terikat, tapi kalau puisi baru yang tidak terikat. Nah, kuncinya di sini. Puisi lama adalah puisi yang terikat dengan aturan-aturan, tapi kalau puisi baru bebas, tidak terikat dengan aturan-aturan. Selain itu, bentuk puisi rakyat ini ada beberapa macam. Ada pantun, gurindam, syair, karmina, sloka, mantra, dan talibun. Tapi di pembahasan materi kelas 7 ini hanya membahas 3 bentuk puisi rakyat saja. Apa saja itu? Nah, yang pertama itu pantun, gurindam, dan syair. Nah, kita hanya membahas 3 bentuk puisi rakyat ini saja. Langsung saja ke bentuk puisi rakyatnya. Yang pertama yaitu pantun. Apa itu pantun? Nah, pantun adalah puisi lama yang terikat oleh syarat-syarat tertentu atau aturan. Ya. Aturannya seperti apa? Ini dia. Seperti ciri-ciri ada 4 ini. Yang pertama, satu bait ada 4 baris. Rimanya ABAB. Baris 1 dan 2 berupa sampiran, baris 3 dan 4 berupa isi. Langsung ke contohnya. Nah, kita buktikan aturan-aturannya. Satu bait berupa 4 baris. Nah, ini adalah satu bait berupa 4 baris. Kita cek ada 1, 2, 3, 4. Betul. Aturan pertama sudah lolos. Yang kedua, rimanya ABAB. Nah, kita ke pantun yang sebelah. Betul tidak ABAB? Rima itu ada di akhir. Ada di akhir barisnya. Ya, pengulangan bunyi, rima itu adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik di dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak yang berdekatan. Nah, jadi kita lihat rimanya, pengulangan bunyinya. Nah, enak rasanya bubur yang hangat, nah, enak dimakan bersama kerupuk, nah, hidup memang harus bersemangat, janganlah mudah kita terpuruk. Bagus sekali ya bahasanya. Nah, kita lihat di sini rimanya. Nah, kita tandai dengan huruf A. Enak dimakan bersama kerupuk. Kita tandai dengan huruf B. Hidup memang harus bersemangat. Tadi sama seperti yang baris pertama. Hangat, A. Kita berarti tandai A karena sama. Janganlah mudah kita terpuruk. Sama seperti baris kedua. Nah, kita tandai B. Berarti rimanya sudah lolos nih ya aturannya. A-nya sama. AB. Nah, sudah betul. Aturan yang kedua. Aturan yang ketiga. Baris ke-1 dan kedua itu berupa sampiran. Dan aturan yang terakhir, aturan yang keempat berarti baris ketiga dan baris keempat berupa isi. Sampiran itu apa? Sampiran itu merupakan persediaan bunyi kata untuk disamakan dengan bunyi kata pada isi pantun. Biasanya kalimat pada sampiran tidak ada hubungannya dengan bagian isi. Nah, kita lihat ini adalah berupa sampiran. 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 Ini adalah berupa sampiran.
barisan ketiga dan keempat ini berupa isi. Kalau kita baca pantunnya, penghasil batik di Jogja, kalaulah Brebes penghasil beras, berusaha terus mengajar cita sambil berdoa dan kerja keras. Nah, jadi kalau membuat puisi itu, utamakan kalian harus membuat isinya dulu terlebih dahulu. Karena yang terpenting itu adalah isinya. Nah, sampiran itu tadi apa yang sudah Ibu jelaskan, bahwa sampiran itu hanya merupakan persediaan bunyi kata untuk disamakan. Jadi untuk disamakan. Nah, jadi ketika kalian membuat pantun, misalnya pantun yang ke-8 nih, yang tadi yang Ibu baca, berusaha terus mengajar cita tak, berarti akhirannya harus tak nih nanti sampirannya, sambil berdoa dan kerja keras, ras berarti. Nah, cita, makanya di sini ada Yogyakarta, ada beras. Nah, sama dengan cita dan keras. Nah, hingga hasilnya menciptakan rima AB dan AB. Nah, berarti pantun ini sudah lolos aturannya. Berarti ini termasuk pantun, yaitu puisi rakyat. Nah, langsung kita ke Gurindam. Gurindam memiliki irama yang sama dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Gurindam ini sajak yang hanya memiliki 2 baris yang mengandung nasihat. Nah, ciri-cirinya atau aturan-aturannya ada 5. 2 baris dalam sebait, rimanya AA, BB, CC. Nah, atau bisa AA, AA, AA. Baris pertamanya berupa soal, baris keduanya berupa jawaban, dan keduanya berisi nasihat. Nah, langsung ke contohnya. Nah, bait yang pertama. Ini bait yang pertama nih. Kita buktikan aturan yang pertama. Bait pertama. 1 bait berupa 2 baris. Benar? Ini udah 1 bait. Nah, 1 bait ini berupa 2 baris. 1, 2. Sudah betul. Terus rimanya AA, BB, CC. Nah, kita buktikan. Perangai, ai, sama. Ramai, ya, sama. Berarti ini rimanya AA. Bunyinya sama, bunyi akhirannya. Terus yang kedua, cahari olehmu akan sahabat, bat. Nah, ini kita tandai B, yang boleh dijadikan obat. B lagi. Nah, terus lanjut lagi. Cahari olehmu akan guru, ru, beda bentuknya. Nah, kita tandai C. Karena beda bunyinya dengan yang bait pertama dan kedua. Yang boleh taukan tiap seteru. Nah, ini juga C. Nah, berarti rimanya pun sudah termasuk dengan aturannya, aturan Gurindam. Berikutnya berupa soal jawaban, bukan berarti bait pertama berupa soal dan harus menggunakan tanda tanya ya. Di sini adalah soal yang memang sudah berupa nasihat gitu. Nah, kita bisa fokus ke bait yang kedua nih. Cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Nah, cahari olehmu akan sahabat. Nah, apa itu cahari? Yaitu cari. Carilah sahabat yang boleh dijadikan obat. Nah, jadi carilah sahabat yang bisa mengobati dirimu gitu. Jadi bukan asal teman, bukan asal sahabat, tapi carilah sahabat yang bisa menjadi pengingat kamu gitu. Ketika kalian
ketika kalian melakukan kesalahan, sahabatnya mengingatkan bahwa kamu harus minta maaf atau kamu harus bermuhasabah karena perbuatannya diawali dengan kamu yang salah. Jadi carilah sahabat yang menjadi obat gitu. Ini sudah terbukti bahwa Gurindam ini berisi nasihat. Ya. Berikutnya kita ke syair. Syair tidak memiliki sampiran dan bunyi akhir. Kalau pantun tadi memiliki sampiran. Aturan syair itu apa? Ada 4. Yang pertama 1 bait, ada 4 baris. Nah, rimanya a. Setiap baris berupa isi menggunakan bahasa kiasan atau bahasa perumpamaan. Ya, contohnya kita langsung buktikan aturan-aturannya, yaitu aturan yang pertama, 1 bait berupa 4 baris. 1 bait, ya benar, 1 bait berupa 4 baris. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Sudah terbukti aturan yang pertama. Aturan yang kedua, rimanya a. Kita buktikan akhirannya. Madah, indah, berpindah, sudah. Betul? Semuanya a. Akhirannya dah. Nah, sudah terbukti aturan yang pertama. Aturan yang kedua adalah tadi, setiap baris berupa isi menggunakan bahasa kiasan. Setiap baris berupa isi. Kita baca, inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Nah, jadi setiap baris ini nyambung. Nah, beda dengan pantun. Kalau pantun tadi sampirannya hanya untuk menyamakan bunyinya saja, tapi kalau ini setiap barisnya itu mengandung makna. Nah, jadi nyambung ke setiap barisnya. Terus menggunakan bahasa kiasan. Betul kan menggunakan bahasa kiasan? Nah, kita patokannya cari ke katanya. Apakah ada kata istilah atau kata yang tidak biasa digunakan ke bahasa sehari-hari? Nah, kita lihat, inilah gerangan suatu madah. Nah, mengarangkan syair terlalu indah. Syair pun juga terkadang kita tidak menggunakan di bahasa keseharian gitu. Membetuli jalan tempat berpindah, di sana iktikat diperbetuli sudah. Nah, semuanya sudah ya, sudah termasuk ke dalam aturan-aturan syair. Nah, berarti berarti contoh ini sudah memiliki aturan-aturan syair. Berikutnya kita langsung ke kebahasaan dalam teks puisi rakyat. Yang pertama ada kalimat perintah. Nah, kalimat perintah adalah kalimat mengandung makna memerintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur yang memerintahkannya. Nah, kalimat perintah ini itu ada berbagai macam. Ada kalimat perintah biasa, ajakan, larangan, dan saran. Yang pertama, kalimat perintah biasa. Kalimat perintah biasa ini adalah kalimat perintah yang secara langsung. Nah, ini kalimat yang secara langsung, yang langsung dikatakan kepada seseorang. Contohnya seperti apa? Berdoalah kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, biasanya ciri-ciri kalimat perintah menggunakan akhiran tanda seru dan intonasi saat berbicara. Kalau secara lisan itu tinggi biasanya kalimat perintah, tapi kalau di tulisan itu ditandai dengan tanda seru. Yang kedua, kalimat perintah ajakan. Nah, kalimat perintah ajakan pun sama, kalimat yang memerintahkan dan biasanya menggunakan kata ayo. Nah, jadi kalau misalnya kalian menemukan di dalam tulisan kata ayo, nah berarti itu termasuk kalimat perintah ajakan. Nah, bedanya dengan kalimat perintah biasa, kalau kalimat perintah biasa tidak menggunakan kata ayo. Nah, selanjutnya, kalimat perintah larangan. Berarti kalimat yang dilarang atau jangan, ya.
Jadi kalimat ketika memerintah seseorang untuk tidak melakukan atau melarang orang lain berbuat sesuatu. Biasanya kalimat ini tuh menggunakan kalimat jangan, ya. Jangan, katanya kata jangan biasanya. Contohnya, jangan berbicara selagi makan. Jangan buang sampah sembarangan. Itu perintah larangan. Karena di depannya ada kata jangan. Yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Terakhir, kalimat perintah saran. Apa itu kalimat perintah saran? Kalimat perintah saran ini adalah meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara memberikan saran. Nah, jadi kalimat perintahnya saran, berupa saran. Gitu. Biasanya katanya itu yaitu yang biasa kata digunakan adalah kata sebaiknya dan seharusnya. Gitu. Dan lain sebagainya. Contohnya, sebaiknya dibuktikan dahulu. Seharusnya baca doa atau berdoa sebelum makan. Nah, itu kalimat perintah tapi saran. Gitu. Sebaiknya cuci tangan sebelum beraktivitas atau setelah beraktivitas hendaknya bercuci tangan. Nah, jadi ada kata sebaiknya dan kata seharusnya. Di sini ya. Sebaiknya dan seharusnya. Maaf ya, tulisannya tidak terlalu jelas karena menggunakan tangan nulisnya, tidak diketik. Nah, kebahasaan berikutnya ada kata penghubung. Kata penghubung itu adalah kata-kata yang digunakan sebagai penghubung antar kata-kata atau antar kalimat. Nah, kata penghubung ini pun ada beberapa macam. Ada kata penghubung tujuan, ada kata penghubung syarat, sebab, dan akibat. Nah, kata penghubung tujuan ini adalah menjelaskan maksud dan tujuan suatu acara atau tindakan. Biasanya menggunakan atau kata penghubungnya ada kata agar, supaya, untuk, guna. Nah, gunakan payung agar tidak kehujanan gitu. Jadi ada 4 kata tersebut di dalam kalimat. Berikutnya pun ada syarat. Nih, di sini ada beberapa kata yang termasuk penghubung syarat. Ada kata kalau, jikalau, jika, bila, apabila, asal. Nah, jadi patokannya ini. Jadi jika kalian menemukan kata ini di kalimat, berarti ini termasuk kata penghubung yang tertera di sini. Agar, supaya, untuk, guna berarti termasuk ke penghubung tujuan. Kalau, jikalau, jika, bila, apabila, asal termasuk penghubung syarat. Sebab, karena, sebab itu, sehingga, akibat itu termasuk ke penghubung sebab. Selanjutnya sampai, hingga, sehingga, akibat ini termasuk ke akibat. Ya. Selanjutnya kebahasaan. Nah, kebahasaan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalau kalimat tunggal itu terdiri dari unsur subjek dan predikat saja. Nah, bisa diikuti dengan objek dan keterangan. Contohnya, Paman sedang memancing ikan di kolam. Pamannya sebagai subjek. Sedang memancing sebagai predikat. Ikan sebagai objek, di kolam sebagai keterangan. Berarti ini kalimat tunggal. Karena hanya memiliki unsur subjek dan predikat saja. Ini patokannya. Ya, ini patokannya. Jadi hanya satu predikatnya. Nah, berikutnya kalimat majemuk. Kalimat yang memiliki 2 klausa atau predikat atau lebih yang digabungkan ke dalam satu kalimat dengan menggunakan konjungsi atau kata penghubung.
Kalimat majemuk ini ada beberapa macam, ada 3 macam. Ada majemuk setara, bertingkat, dan campuran. Nah, ini kalimat majemuk setara, 2 klausa yang sejajar. Berarti yang sejajar ini maksudnya yang sama-sama sedang dilakukan atau yang setara. Ini contohnya, ia anak yang pintar, kakaknya lebih pintar. Nah, ini ianya, ini subjek. Nah, ini yang pintarnya predikat. Ada konjungsi nih. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kalimat majemuk ini ada konjungsi yang digunakan terhadap kalimat tertentu. Nah, kakaknya subjek, lebih pintar itu predikat. Berarti di sini 2 klausa. Nah, ada subjek predikat, subjek predikat. Nah, dilengkapi dengan kata penghubung kata tetapi. Sudah termasuk ya? Di sini ada tetapi. Berikutnya, kalimat majemuk bertingkat. Terdapat induk kalimat dan anak kalimat. Jika penghubungnya itu jika, ketika, walaupun, bahwa, bagaikan, sebab, sehingga, dengan. Contohnya, walaupun dia sangat kaya, hidupnya sederhana. Nah, ada kata walaupun. Nah, dia sangat kaya. Dia sangat kaya. Nah, ini berupa induk kalimat, ini anak kalimat. Jadi anak kalimat ini harus mengikuti induknya, induk kalimat. Gitu. Berikutnya kalimat majemuk campuran, menghubungkan kalimat setara dan kalimat bertingkat. Coba kalimat bertingkat itu di sini kita bisa langsung tahu mana kalimat bertingkatnya. Nah, kita lihat karena ada kata penghubung ketika. Nah, ketika nih ada ketika sama tuh ada di sini ya. Nah, berarti sampai koma ini adalah kalimat bertingkat. Nah, ketika perampok itu terjadi, nah, aku sedang tertidur, subjek predikat. Sedangkan, nah ini termasuk setara. Ini termasuk setara. Nah, jadi ketika aku sedang tidur, ayahku tidak ada di rumah gitu. Jadi pada saat itu kejadiannya sama gitu. Ayahku. Nah, ini ayahku subjek. Tidak ada di rumah, ini keterangan. Nah, jadi ini termasuk kalimat majemuk setara. Berarti ini kalimat, ada kalimat bertingkat, ada kalimat majemuk setara. Berarti ini termasuk kalimat campuran. Berikutnya, yang terakhir, nah, musikalisasi gorindam dan syair. Nah, jadi gorindam dan syair ini bisa dimusikalisasikan. Nah, apa itu musikalisasi? Kita harus mengetahui dulu. Nah, bahwa puisi dapat dibacakan dengan diiringi lagu atau mengaransemen puisi tersebut menjadi lagu. Musikalisasi puisi merupakan kegiatan mengekspresikan puisi ke dalam bentuk musik. Selanjutnya, ada 2 kegiatan dalam musikalisasi puisi. Yang pertama, kalian bisa membacakan puisi diiringi dengan musik tertentu atau instrumen gitu. Jika kalian tidak memiliki alat musik, kalian bisa menggunakan instrumen. Biasanya kan dari lagu-lagunya dari YouTube. Nah, instrumen-instrumen nada-nada lagu. Nah, kalian tinggal diputar instrumennya dan kalian membacakan puisinya. Nah, itu kegiatan yang pertama, yang membaca puisi diiringi dengan musik. Yang kedua, mengubah puisi menjadi syair lagu. Nah, ini yang kedua ini yang membutuhkan
fokus, konsentrasi, dan imajinasi yang tinggi. Mengapa? Karena ketika puisi diubah menjadi syair lagu, jadi dinyanyikan seperti lagu. Ya, nanti ada contohnya berupa video, nanti Ibu upload kembali untuk contoh musikalisasi puisi rakyat, yaitu berupa gurindam dan syair. Baik, itu saja penjelasan hari ini untuk materi pertama di semester 2. Semoga bermanfaat dan paham. Jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar di bawah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.